Bagian 24. Kembalinya Lydia. Kalau yang datang cuma minta sumbangan atau pengemis, usir aja. Mona terus berceloteh dari kejauhan. Benar-benar mulutnya itu tidak ada sopan santunnya, membuatku begitu gemas ingin memberinya pelajaran. Anu bu, yang datang Ibu Li. Terbata Dedi menjawab, wajahnya nampak bias. Sepertinya dia benar-benar takut dengan gundiknya Mas Angga. Siapa sih? Mona berdecak sebal dari dekat pintu dan segera melangkah menghampiri kami. Begitu melihatku, ia terkejut. Loh, Mbak Lydia ngapain kesini? Mau minta sumbangan? Ketusnya sembari melipatkan tangan di dada. Sementara Dedi kulihat hanya tertunduk. Tingkah songongnya benar-benar membuatku ingin tertawa. Baru saja jadi orang kaya bohongan sudah belagu. Gimana kaya beneran? Saya tidak ada urusan denganmu. Saya perlu ketemu Mas Angga. Jelasku. Ngapain mau ketemu Mas Angga segala? Kamu nyesel ya karena bercerai dan sekarang minta balikan? Ucap Mona seenaknya dengan wajah tak suka. Aku benar-benar geram dibuatnya. Kalau tidak masih berpikir waras, sudah kuremas-remas mulutnya yang nyinyir itu. Tetapi tidak, itu bukan caraku, bisa-bisa aku yang rugi sendiri nantinya. Terserah kamu mau bilang apa. Mana Mas Angga? Sergahku. Aku berusaha menerobos masuk sembari menggandeng tangan Dimas. Kalau bertamu yang sopan dong, main terobos aja. Ucap Mona tak terima. Gaya banget pakai mobil pinjam aja belagu. Ucap Mona sinis. Astaga, perempuan ini benar-benar menguji kesabaran. Ya sudah kalau begitu, cepat panggilkan Mas Angga. Ucapku santai, membuat Mona semakin kesal. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya seseorang yang keluar dari rumah menuju ke depan. Kami pun menoleh ke arah sumber suara. Ternyata mamanya Mas Angga. Astaga, bakalan tambah panjang ini persoalan. Lagian Mas Angga kemana sih? Batinku kesal. Loh, Lydia, ada perlu apa lagi kamu datang kemari? Bukannya kalian sudah bercerai dan Dimas sudah ikut denganmu? Apalagi yang kamu inginkan? Mama bertanya dengan ketus. Biasalah, Ma, paling juga mau minta uang dengan alasan Dimas. Jawab Mona seenaknya. Kok kamu sekarang gitu sih, Lid? Jadiin Dimas sebagai alasan biar tetap bisa hidup enak? Atau jangan-jangan kamu nyesel karena sudah minta cerai sama Angga? Mama ikut-ikutan menebak dengan asal. Kalau bukan karena Dimas ingin ketemu papanya, aku tidak sudi bertemu orang-orang yang cuma bisa nyinyir seperti mereka. Paling taktik, Mbak Lydia aja, Ma pura-pura nganterin. Dimas diam-diam ngajakin Mas Angga balikan. Ucap Mona menimpali. Mama dan Mona terus mendebak sesuka hati, membuatku semakin geram. Mama sudah gak sudi punya mantu kere dan kasar kayak kamu. Untung kalian sudah cerai. Sinis Mama. Cukup, saya datang kemari sama sekali tidak ada urusan dengan kalian. Cepat suruh lelaki tak berguna itu keluar. Sergahku. Aku benar-benar emosi. Bisa-bisanya Mas Angga punya dua wanita seperti mereka. Sudahlah, tentu akan tambah pusing kepalanya. Jaga mulutmu ya, ini rumah anak saya bisa saja mengusir kamu. Ucap Mama tak terima karena aku menyebut anaknya tidak berguna. Dimas yang tadi di belakangku hanya diam. Aku sangat kesal harus bertengkar dengan Mona juga Mama di depan Dimas. Ada apa sih ribut-ribut? Suaranya sampai terdengar ke dalam. Malu sama tetangga. Akhirnya Mas Angga keluar juga. Ini mantan istrimu, datang-datang menghina kamu. Dia bilang kamu lelaki tak berguna. Tentu saja Mama marah. Ucap Mama ke Mas Angga tak terima. Lydia, ada apa? Tanya Mas Angga langsung tanpa menghiraukan ucapan Mama. Akhirnya aku bernapas lega karena Mas Angga keluar juga. Saya datang ke sini karena permintaan Dimas mau ketemu sama papanya. Jawabku jujur. Tapi nampaknya istri dan mamamu tidak suka dan malah menuduhku sesuka hati. Kalau begitu saya minta maaf. Ucap Mas Angga merasa tak enak. Mas ngapain sih pakai minta maaf segala? Ucap Mona tak suka. Wajah Mama pun terlihat masam dan tak suka. Ya sudah, masuk dulu. Ajak Mas Angga. Tidak perlu, saya masih ada urusan. Tolakku. Udah jatuh miskin aja belagu. Ucap Mama kesal. Pantas saja Dimas tidak betah tinggal sama kamu dan mau tinggal sama papanya.
Lanjut Mama merasa paling benar. Sebenarnya aku sangat khawatir meninggalkan Dimas dengan Mas Angga bersama dua wanita yang mulutnya berbisa itu. Andai lidah itu adalah pisau, mungkin sejak datang tadi tubuhku sudah penuh luka akibat ucapan tajam dari mereka. Aku memilih untuk tidak meladeni mereka lagi. Toh tidak ada gunanya buang-buang tenaga saja. Ya sudah, ayo Dimas sini nak, ajak Mas Angga. Dimas jangan nakal ya, pesanku. Dimas menatapku dengan ragu. Ada kekhawatiran di matanya, juga rasa bersalah. Aku tersenyum untuk menguatkannya. Kalau begitu saya permisi, Mas, saya titip Dimas, ucapku sebelum pergi. Mas Angga pun mengangguk mengiyakan permintaanku. Sementara Dimas berjalan ragu ke arah Mas Angga. Meski ada perasaan khawatir, setidaknya aku harus percaya dengan penjagaan Mas Angga karena bagaimanapun Dimas adalah anaknya. Perlahan aku menuju mobil yang terparkir di luar. Dengan perasaan gamang, "Ma!" teriak Dimas memanggilku, lalu berlari meluk-melukku. "Maafin Dimas ya udah nyusahin Mama. Gara-gara Dimas Mama mau ketemu Papa, Mama jadi dimarahin nenek sama Tante Mona," ucapnya dengan rasa bersalah. Perlahan matanya mulai berkaca-kaca. "Gak apa-apa sayang, Dimas jangan sedih ya, juga jangan nakal." Dengan lembut aku menghapus air matanya yang mulai jatuh di pipinya, sambil tersenyum mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Dimas sayang Mama." Dimas memeluk tubuhku dengan erat, membuat perasaanku sedih seperti orang yang akan berpisah jauh. "Mama juga sayang Dimas." Perlahan Dimas melepaskan pelukannya. "Udah, gak usah pakai drama-drama segala, biarkan Mama mau pulang," ucap Mama dengan ketus. "Mah, tolong jangan kasar. Bagaimanapun Dimas cucunya Mama, anak Mas Angga," ucapku memberi peringatan yang dibalas Mama dengan wajah pelongosin. "Ya udah, Mama pulang dulu ya," ucapku sembari mengelus kepalanya dengan lembut. "Mama hati-hati ya. Dimas janji tidak akan nakal," ucapnya sebelum aku masuk ke mobil. "Iya sayang," jawabku. Perlahan aku pun masuk ke dalam mobil. Perasaanku benar-benar tidak enak untuk meninggalkan Dimas. Tetapi aku juga tidak boleh egois dengan melarangnya bertemu Mas Angga. Bagaimanapun Mas Angga adalah papanya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya upaya melainkan dengan kekuasaannya. Aku memohon pertolongan kepadamu, ya Rob, dengan ketidakberdayaanku menjaga amanah yang telah kau titipkan padaku. Jagalah Dimas dari segala kejahatan yang membahayakan lahir maupun batin. Perlahan mobil yang kukendarai meninggalkan rumah Mas Angga dan menuju kantor. Sudah saatnya aku kembali dan menyelesaikan semuanya. Sudah seharusnya drama ini disudahi agar bisa bernapas lega dan tenang.